Di kota Ambon ini ada sebagian orang diliputi dengan ketakutan karena dikatakan pasti itu tidak benar. Cuma barangkali karena mereka bodoh saja dan tidak beriman bahwa swanggi-swanggi berkeliaran, sehingga banyak perjaka-perjaka karena dikuasai oleh swanggi akhirnya menggantungkan diri. Pohon-pohon ditebang untuk menghalangi kehadiran swanggi-swanggi ini. Bahkan barangkali ada tokoh-tokoh agama yang mulai terpengaruh. Sungguh tidak gampang beriman kepada Kristus. Ada musuh-musuh iman kepada Kristus. Iman diuji. Misalnya dengan percaya bahwa ada swanggi-swanggi, padahal tidak benar. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kesimpulannya ialah tidak gampang menjadi orang Kristen Katolik. Tidak gampang. Harus bergumul, harus berjuang, harus berkorban. Tadi kita dengar dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes, ada dua murid Yesus, Petrus dan murid yang lain ialah Yohanes. Mereka pergi menengok kubur Yesus. Mereka pergi bukan dengan santai, jalan santai, tetapi mereka pergi berlari untuk melihat kubur Yesus yang dikatakan sudah kosong. Dan kita dengar tadi dari bacaan Injil, Petrus yang datang kemudian dari Yohanes. Petrus yang tiba duluan itu, dia melihat kubur kosong. Hanya melihat saja. Kubur kosong sebagai tanda kebangkitan Yesus. Tetapi berbeda dengan Yohanes yang datang kemudian. Ia melihat dan percaya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Artinya Yesus telah membuka sebuah dunia baru, suatu hidup baru. Dunia dan hidup yang dikuasai oleh dosa dan kematian telah dihancurkan oleh Yesus. Sehingga yang ada adalah dunia baru. Yang ada adalah hidup baru. Hidup yang dikuasai oleh kasih. Hidup yang dikuasai oleh kasih. Itulah hidup baru, hidup baru. Itulah hidup baru yang dikaruniakan kepada para pengikut Kristus ketika dipermandikan. Siapa saja yang dipermandikan menjadi manusia baru, manusia yang dikuasai oleh cinta kasih, bukan oleh kebencian, bukan oleh kekerasan, bukan oleh kemunafikan, bukan oleh dendam. Hidup baru telah diberikan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Pertanyaannya untuk kita,
Apakah kita percaya akan kebangkitan Yesus? Bahwa sungguh Yesus itu adalah yang maha tinggi, yang maha kuasa, mengatasi segala kekuasaan lain, termasuk swanggi-swanggi. Yesus mengatasi segala kekuatan lain, apalagi kekuatan dosa dan maut, setan-setan. Apakah kita percaya kepada Kristus? Ini persoalannya untuk kita. Barangkali kita seperti Petrus, hanya melihat saja, tahu saja Yesus sudah bangkit. Melihat saja dengan otak, dengan panca indera. Tetapi kebangkitan Yesus tidak berkesan, tidak menyentuh hati, tidak membuat hidup berubah, bertobat. Tetap saja orang Kristen Katolik yang pasif, pemalas ke gereja, tidak berdoa, melaksanakan perbuatan-perbuatan jahat bertentangan dengan kekristenan, kekatolikan. Padahal orang Kristen, orang Katolik, berarti mereka hanya seperti Petrus saja, melihat kebangkitan Yesus, tetapi kebangkitan Yesus tidak menyentuh hidup mereka, sehingga mereka tidak berubah dan tidak bertobat. Marilah kita menjadi seperti Yohanes, melihat dan percaya. Artinya apa? Kebangkitan Yesus menyentuh hati, menggerakkan hati, membuat hidup diwarnai dengan hidup Kristus, hidup dalam kasih, sehingga rajin ke gereja, rajin berdoa, terlibat dalam kegiatan-kegiatan paroki dan lingkungan, suka berbuat baik, suka menolong, suka membantu, rela berkorban, karena mereka percaya akan kebangkitan Yesus. Bahkan seperti kita harus ambil contoh banyak martir, mereka rela mengorbankan diri demi kepercayaan kepada Kristus. Tidak apa-apa, mati demi Kristus, karena mereka melihat dan percaya. Tetapi tidak gampang untuk percaya kepada Kristus. Tidak gampang. Harus bergumul, harus berlari, harus kerja keras. Janganlah menjadi orang Kristen Katolik yang loyo, yang tidak bekerja keras, tidak berjuang, tidak berusaha untuk berbuat baik. Iman Kristiani diuji dalam keluarga, diuji suami dan istri dalam kehidupan. Iman mereka diuji, ikatan cinta mereka diuji. Harus bergumul untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Ada banyak yang berhasil, tapi ada banyak juga yang akhirnya stop dengan perkawinan, cerai. Mereka tidak bertahan di dalam penderitaan, dalam pergumulan. Menjadi orang Kristen Katolik, ada banyak setan-setan yang menggoda. Tetapi jangan takut. Ada Roh Kudus yang menyertai kita, seperti Roh Kudus menyertai Yesus. Karena itu saudara-saudari sekalian, marilah kita mempertahankan iman kepercayaan Kristus kita, bertekun dalam iman meskipun ada banyak penderitaan. Marilah kita bertahan, tetapi itu hanya mungkin kalau kita berdoa, kalau kita merayakan sakramen-sakramen seperti sakramen Ekaristi, kalau kita melaksanakan devosi dan adorasi. Semoga demikian.